bagaimana rasanya, ya loh. Nah, kemudian Bapak Ibu mereview, teman-teman review produk itu, tapi jangan ini ya, jangan terlalu banyak subjektivitas yang kita tonjolkan. Karena kalau banyak terlalu subjektivitas nanti produk itu tidak netral nanti jadinya. Terus hindari kata-kata review produk itu yang negatif unsurnya. Ini 3 hal itu. Ini contohnya. Nyala pena, bilangnya tetap pena. Ya itu nggak enak. Tapi jangan terlalu. Tapi ini ya Pak. Ini gitu ya. Harus ada unsur objektif juga. Nek aku pokoknya rasa seneng teh kotak. Pokoknya rasa seneng. Rasanya boleh diganti kayak apapun, tetap rasa seneng. Nah itu sudah tidak itu jadi. Ini contoh artikel dari Iwan Bandaran. Aku mengikuti ini. Saya subscribe-nya banyak, followernya juga banyak. Itu apa? Artikel apa itu? Ini tentang review motor, Pak. Oh, review itu bisa jadi artikel gitu ya? Itu masih banyak. Dari contoh artikel dari ini Iwan Bandaran ini, dia yang saya ceritakan tadi Bu, bisa dijual ini artikelnya Bu, keren ini. Awalnya dia seorang blogger biasa, tapi sekarang udah nasional. Pernah jadi komentator di MotoGP. Nanti pernah dengar ibunya. Maksudnya dijualnya gimana maksudnya? Jualnya, jadi dia buat blog, dia punya blog. Terus? Ya dia profesi sebagai blogger, dia nulis. Nah, awalnya mungkin nulis tentang motor yang bapak punya motor apa, bapak review motor tersebut. Kemudian dijual di tulisan blogger tadi, itu di share teman-teman. Ya, nanti hubungi saya. Ada juga artikel-artikel yang seperti itu yang kita berdiri sendiri, Bu. Jadi saya. Ya Siti. Nah, jadi kalau dia sudah besar ya, kalau kita mungkin baru mau belajar. Saya juga baru mau belajar. Nah, yang kedua, selanjutnya, ini ada artikel how to atau tips atau tutorial. Ini juga bisa dibuat artikel. Ini contoh artikel ini memberikan panduan terkait bagaimana cara melakukan sesuatu. Biasanya artikel semacam ini untuk mengedukasi pembacanya. Ada baiknya jika membuat artikel dengan menyertakan gambar step by step seperti tutorial. Ini contoh ya, cara melakukan pembayaran dengan menggunakan QRIS atau bisnis mentok di lahan sempit. Itu yang sedang ditulis Pak Amin, Bu. Yang sedang ditulis Pak Amin sekarang. Wih, Amin. Kita tunggu Pak rilisnya ya Pak. Oke Guys, kita lanjut guys. Jalur siapa ya? Ini ada, ini yang surat Pak Hamzah mungkin. Ini tips juga. Amin nulis sekolah di gang sempit. Cocok buat jualan. Ini juga Pak Hamzah ini Pak Hamzah nanti bisa cek tutorialnya ini. Ini contohnya aja. Terus yang selanjutnya artikel berita. Kalau artikel berita itu bisa tulisannya disusun dengan tujuan menyampaikan informasi terbaru mengenai peristiwa atau kejadian yang sedang terjadi. Contohnya ada kecelakaan di daerah mana? Hangat-hangat ini ya berarti ya? Yang hangat-hangat. Iya hangat ini yang lagi sebelum diviralkan ini kita sebaiknya sudah dapat info ini. Sihir. Oke. Nah ini aslinya sekolah di Istimewa Deng. Nah ini artikel, contoh artikel berita ini seperti ini Bu. Peningkatan angka penggunaan transportasi umum di Jakarta. Ini tahun 2023 ya. Nah ini seperti ini. Ini contoh artikel berita Pak. Biasanya ya koran-koran pos itu yang sering memiliki media pos itu Kompasiana, Detik gitu. Banyak toh. Terus Jawa Pos itu sekarang semuanya sudah media online Bapak Ibu. Kalau dulu berarti ini kursnya. Jangan kan buat web pakai Google itu kan bisa masuk kayak gitu kan ke situ semua web kita. Bisa. Pesantren Bapak Ibu guru ya. Bisa. Nah ini kelanjutannya memang saya mau ke arah situ. Tapi sayangnya sebenarnya kita memiliki domain Pak. Cuma domain kita passwordnya tidak bisa dibuka sama Bu. Itu namanya sudah kalau nggak password nggak bisa masuk. Saya di yang kita beli buku itu harus ada. Kebetulan saya sudah mengasih ini. Ini jenengan ya. Rumah kaca ini. Rumah kaca ini Pramudia Natatur. Saya kebetulan fans beratnya Pram. Oh iya toh. Semua sudah saya baca.
Ngering. Walaupun penuh perjuangan. Nah iya. Nah, ini jadi kita mereviewnya itu Ini yang review ini gimana? Buatan. Nanti yang saya. Oh, Nah, iya. review ini jangan lupa isinya itu tentang sinopsis cerita tersebut, sinopsisnya saja, jadi dibaca jelas. Terus kemudian judulnya harus ada. Terus tahun penerbitannya kapan, siapa penerbitnya itu harus ada. Keunggulan, Penulisnya juga. ya keunggulan, terus kelemahan, sama satu pesan yang disampaikan penulis itu tadi. Wah. Itu bisa jadi resensi. Desain. Novel. Nah, Lagu agama ya. Nah, apa saja sih karya tulis fiksi? Nah, itu tadi yang artikel ya Bu, karena kemarin teman-teman banyak memilih artikel sama yang fiksinya itu cerpen sama novel. Ya, kalau cerpen itu cerita pendek, kalau cerita panjang namanya bukan artikel ya guys,